Di mana, Mas? Halo. Eh, di mana ini, Mas? Di rumah, Pak. Oh, kontrakan apa rumah sendiri? Di rumah orang tua. Oh, orang tua. Iya. Oke, siap, Mas Jalan. Ntar tak buka dulu dokumen yang kemarin. Hmm, hmm, Trace goods. Oke, share screen dulu deh. Ini ya, Mas ya, kemarin. Betul, Pak. Oke, kita running dari sini. Target market anak-anak muda sampai dewasa 18. Sampai 60 tahun, Mas. Kenapa sampai Iya. 60 tahun? Soalnya kemarin tuh ada yang pakai, Pak. Cocok Ah, banget tuh, Pak. oh gitu. Iya, Bapak-bapak gitu, ibu-ibu gitu. bener. Oh, yang desain apa tuh? Yang desain keempat ini kemarin. Oh, yang keempat. Yang keempat yang mana sih? Yang tangan-tangan itu, bukan? Iya, iya yang keempat yang tangan-tangan. Oke. Menengah ke atas dan menengah ke bawah. Seorang brand mengurangi. Itu harusnya masuknya ke masalah ya, Pak ya? Iya sih, ini harusnya ke bawah kan. Nggak masalah sih. Eh, Harusnya ke sini. Banyaknya pakaian mahal. Sorry. Bosan dengan desain monoton. Hmm, Alam di sekeliling. Mungkin kenapa ngomong di sini bahwa banyaknya pakaian yang mahal. Compare-nya kemana, Mas? Kalau menurut jenengan? Jenengan Compare compare dengan apa? compare-nya dengan pakaian-pakaian yang sekarang, Pak. Jadi, kebanyakan pakaian yang sekarang tuh harganya 150 ke atas Mm-mm, dengan kualitas dan kelengkapan yang sama. Kayak misalnya packagingnya, terus dalamnya kayak stiker, kartu ucapan, dan lain-lain. 150 150 sampai 200 ribu. kaos tuh ya. Iya, kaos. Itu brand-brand seperti apa, Mas? Brand seperti Burnie Cupcake, terus Mm-mm, Thanks Insomnia, terus apa mm-mm. namanya? Apa lagi ya, Pak? Saya lupa. It- Urban, Urban. Itu menurut jenengan kenapa dia jual di harga itu? Menurut jenengan kelebihan mereka apa? Mungkin karena mereka udah berdiri lama, jadi mereka lebih berani untuk membuka harga lebih mahal eh ke ke konsumen. kekuatan brandnya lebih bagus gitu ya. Iya, benar. Kekuatan brandnya lebih bagus. Mm. Kalau secara desain mereka lebih general umum apa seperti Mas Galan punya tema tertentu yang diangkat? Kalau mereka itu lebih kayak general sih, Pak. Jadi ada beberapa hal yang lebih menonjol mereka karena mereka kolaborasi. Jadi kayak Mm-mm. lebih unik aja band mereka. Oh, kolaborasi sama apa tuh? Kebanyakan sama band, terus sama Hmm, kayak brand-brand lain juga kolaborasi. oke oke. Ya 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 ya. Itu kenapa ininya? Kalau channel penjualannya dari mana, Mas? Tahunya dengan brand-brand seperti itu. Mereka mempunyai kayak offline store, Pak. Terus kemudian Oh, juga punya offline store. ya menitipkan barang-barangnya ke toko-toko lain juga, ke brand-brand lain. Oh, selain offline store, titip-titip maksudnya berarti distro berarti ya, kayak macam distro gitu ya. Ya, Nitip-nitip juga ke toko-toko yang ada gitu ya. mm, Baca dulu ya. Mhm. Ya sebenarnya kalau ngomongin kelas, ini kan ngomong kelas menengah ke atas, menengah ke bawah. Ya kadang kalau produk itu nanti akhirnya ada satu kelas yang benar-benar dituju, Mas. Jadi
Kalau ngomong mungkin bisa dilihat dari harga atau dari apa ya, dari pemilihan bahan atau dari macam-macam sih ya. Masalah nanti ada seseorang atau beberapa persen dari customer jenengan yang beda dari kelas yang Anda tuju itu masalah biasa di lapangan, tapi sebenarnya nanti fokusnya akan harusnya nyasar ke kelas tertentu. Jadi misalnya ada produk yang ditujukan untuk kelas bawah, katakanlah gitu ya. Iya. Tapi karena kelas menengah itu bisa beli, ya mungkin nanti beberapa orang di kelas menengah juga memakai produk itu. Tapi sebenarnya orang mendesainnya di awal tuh sebenarnya ini untuk kelas apa ekonomi yang di bawah menengah, katakanlah gitu. Atau sebaliknya ada produk-produk yang sebenarnya ditujukan utamanya untuk orang-orang kelas menengah ke atas, tapi mungkin ada satu, ya mungkin ini lebih jarang ya, ada satu dan lain hal yang membuat beberapa kelas yang menengah atau mungkin kalau kelas bawah ya agak sulit menggapainya. Cuman dalam kondisi tertentu mereka misalnya dapat rezeki nomplok atau apa, dia jadi customer juga di situ. Tapi istilahnya nanti semakin jenengan bisa profiling siapa targetnya itu nanti Enak. lebih enak dan lebih fokus. Terus ya umur juga seperti itu Mas. Umur itu kemarin ada bapak-bapak tuh yang pakai dan bagus. Tapi mungkin case terjadinya dari berapa kasus mungkin dia cuma sekian persen. Jadi ketika itu terjadi tidak selalu itu menjadi oh iya dia target market saya juga ya. Belum tentu orang-orang yang seumur itu apa namanya eh, semuanya kalau jenengan sasar itu mau Wah, beli produk Anda seperti si bapak atau ibu ini gitu misalnya gitu. Jadi nanti hal-hal detail seperti itu mungkin bisa diamati lagi sih Mas. Jadi biar nanti lebih fokus. Ya tentunya kalau yang saya lihat sekarang mungkin kalau desainnya jenengan itu cocoknya buat orang 18 paling tua mungkin 40 ngomongin ngomongin ini ya, ngomongin size umur yang wajar gitu ya. Ya, nanti misalnya ada yang udah beruban usia 60 pakai yang sebenarnya nggak masalah, ada juga yang pantas kan. Tapi mungkin istilahnya nggak semua orang-orang di usia tersebut mungkin cocok dengan produk itu gitu. Nah, oke, pakaian mahal, terus ini pakaian fashion menggunakan tema alam. Nah, memang di Tracegood itu kan ada tematiknya. Packaging ramah lingkungan. Kardus ya kemarin ya, iya Pak Kartus. limited edition. Oke, ini value juga limited edition tuh value yang bagus juga sih. Oke, katalog di Instagram, DM Instagram ya, barang diantarkan di rumah. Kalau luar kota berarti ekspedisi gitu aja ya. Iya Pak, jasa. Jangan Itu paling jauh ngirim sampai mana Mas? Jauh ini. jauh ini sampai Kalimantan Pak. Kalimantan. Kalimantannya Iya, mana? Pangkalan Bun. Oh, Pangkalan Pun. Iya, Itu ceritanya apa? Anak Unisula yang sekolah di sana atau temen apa atau benar-benar orang nggak kenal? anak Unisula sekolah sekolah Anak di Unisula sana. sekolah di sini, rumahnya di sana ya. Ya, Iya, rumahnya di sana. ya anak Unisula itu banyak juga yang dari Kalimantan. Sulawesi, Kalimantan. Bentar, kita breakdown. Melakukan komunikasi melalui konten-konten. Bertemu langsung. Oke, oke. Giveaway. Udah pernah Mas giveaway gitu? Udah pernah Pak giveaway. Apa yang di giveaway Mas? Produk, voucher, atau hal Pro lain? produk sih Pak biasanya. Hmm, Barusan kemarin kami juga ngadain giveaway. apa Cuman Mas? melalui akun lokal Pride. Lokal Pride tuh jadi kayak fashionnya gitu Pak, fashionnya lokal di Indonesia. Tahu. Itu akun di mana Mas? Di IG, di Facebook? Di IG Pak. Di IG. Apa nama Iya, akunnya kalau boleh tahu? Apa akun lokal Madness mm, lokal. lokal, lokal gini ya?
ya MAD Mm-mm. Madness N MAD M N MADN. Mm-mm. ya Oh, E Madness. Madness ya. Local Madness. Ini. Oh Bukan bukan dong. Pak, bukan. Bentar, coba saya bukain. Local Madness bukan. Saya kirim ya Pak linknya. Ya, boleh. Nggak ada. Coba. Oh, Local Madness Indo. Iya. Du, 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 du. Oh, ini. Ini base di mana nih? Ini Indonesia. Ya itu Berarti Indonesia Pak. Bukan apa yang dilakukan akun ini sebenarnya? kayak bantuin lokal pride untuk kayak promosi, terus misal mereka keluar artikel baru. Hmm. Oh, ini jadi salah satu channel buat buat promosi juga ya. Iya sih Pak, ya itu Posting ke giveaway-nya sini sih. bayar nggak? Posting ke situ kalau giveaway nggak bayar Pak, cuman kalau misalnya posting bareng kayak gini Mm-mm. kemungkinan bayar, cuman saya belum pernah ngelakuin buat posting bareng di sini. Oh, belum pernah posting barang. Loh, lah Iya, terus giveaway-nya kemarin gimana dong itu ceritanya? kalau giveaway-nya itu jadi spesial Ramadan, mereka ngebuka giveaway untuk 25 brand, kemudian yang mau masukin barang terserah berapa gratis. Jadi sistemnya kayak Oh, gitu. dia juga lagi memfasilitasi supaya bisa gratis juga ya untuk posting. Iya, Tapi syaratnya brandnya ngasih barang barang. buat di Iya, giveaway gitu ya. iya. Oke, oke. Berarti baru sekali ya berhubungan dengan akun ini ya, via giveaway itu ya. Sudah 2 kali sih Pak. Udah 2 kali. Tapi Iya, dua-duanya sama, pakai giveaway dua-duanya gitu. iya pakai gratis ya. Oh, Kalau yang ya nggak kalau gratis full juga ya. Jangan kan korban barang juga kan. iya, kalau Mm-mm. yang dulu itu karena Jumat berkah, jadi Mm-mm. bagi-bagi juga. Aku tertarik iki tenanan apa ora iki. Ini meme doang ya kayaknya. Oke, oke. Kembali fokus deh. Terus revenue stream dari penjualan produk jelas. Kolaborasi media gimana Mas maksudnya? Kalau revenue stream itu kan apapun yang bisa menghasilkan duit tuh. Menurut Iya, jenengan kenapa kolaborasi dengan media bisa dijadikan satu channel untuk masukin duit? kolaborasi dengan media itu ya kayak tadi Pak, contohnya giveaway. Jadi nanti kita dapetin kayak konsumen gitu Pak, Hmm, tapi dari kan giveaway. oke. Oh ya, kalau mungkin saya koreksi ya, itu kan mendapatkan konsumen. Tapi kan istilahnya itu sebenarnya channel promosi aja kan. Dapat konsumen pun kan bisa dibagi-bagi juga. Pertama mungkin paling pertama dapat lead dulu, dapat istilahnya apa ya? Exposure ya. Istilah Sponsor ya. zaman sekarang. Istilahnya dapat exposure, terus habis itu dari exposure itu bisa berubah jadi leads. Leads itu orang-orang yang akhirnya ngontak jenengan bahwa tanya-tanya WA atau DM, ya nanti baru dikonversi kalau orang itu order gitu kan. Nah, tapi Iya. kalaupun order kan benar-benar yang jadi duit itu tetap balik ke sini nih, hasil penjualan produk kan. Jadi Oh, sebenarnya kalau ngomongin kolaborasi dengan media itu mungkin belum bisa masuk ke revenue stream kecuali ya dengan order. diundang media jadi narasumber, nah jenengan dibayar lah itu. Itu sebuah revenue stream, tapi kan istilahnya agak terlalu jauh ya dari. Iya. Mungkin ya ini kalau jenengan memang concern dengan sesuatu yang sifatnya alam, terus jenengan bikin event-event yang berkaitan sama itu. Nah, itu jenengan bisa. Ini misalnya ya, tapi kan sekarang Oh iya, ting Pak. eh, Iya, eh, iya. Saya misalnya lupa Pak kemarin. event, Iya, event event-event yang berkaitan misalnya kolaborasi ya dengan dengan alam. Karena tema yang diangkat itu bikin event lah, dari event itu ada keuntungan, nah itu mm, revenue stream karena jenengan memang temanya itu misalnya, atau jenengan waktu promosi itu jenengan bikin
YouTube channel misalnya. Tapi Hmm. YouTube channelnya kan nggak melulu produk, nggak bisa kan kita cuman jualan produk di YouTube. Mungkin bikin podcast atau bikin apapun yang hubungannya sama lingkungan, bla bla segala macam si Tracegood ini. Terus tiba-tiba channelnya booming nih, dapat AdSense kayak atau dapat dapat apapun eh, uang masuk mungkin dari apa istilahnya promo, add-in dan lain sebagainya kayak gitu. Mungkin itu bisa jadi revenue stream kalau terjadi. Jadi istilahnya sih apapun yang berhubungan sama bisnis si Tracegood ini yang datangin duit. Jadi kalau media lokal ini mungkin belum ya Mas. Jadi ini nanti di anu aja sebenarnya di exclude. Jadi dulu kemarin saya mikirnya tuh kolaborasi itu sama media lokal karena komunitas menurutku masuk ke media lokal gitu loh, Pak. Komunitas Ya, yang komunitas kayak concernnya alam, sama ya. iya, alam-alam gitu. Ya itu, tapi kalau ngomongin revenue stream harus jelas itu revenue ya Mas. Maksudnya untung. Kalau eventnya memang event sosial, lebih ke promo plus edukasi secara sosial tidak mendatangkan keuntungan ya nggak usah Benar-benar. dimasukin revenue stream, nggak apa-apa. Jadi istilahnya kan itu kayak setengahnya promosi, setengahnya istilahnya apa namanya eh, kayak tuh saya kok lupa namanya. Tapi istilahnya kayak buat apa company responsibility buat keluar itu loh. Jadi istilahnya kayak bakti sosial atau apa kayak gitu. Oke, next ke key resource. Customer service, admin, gudang, courier design. Ini masih mirip punya saya ini ya. Mm-mm. Jadi Kebanyakan uh, kayak gitu sih, Pak. ya cuman mungkin nanti perlu didetailing lagi Mas. Jadi istilahnya nanti kan memang ya kemarin saya sempat ngobrol sama Pak Ardian ada beberapa titik di program ini yang mungkin teman-teman meskipun sekarang belum pakai banget tapi perlu perlu melek ya atau perlu apa ya perlu paham bahwa nantinya kalau bisnis ini mau beneran diseriusin atau digedein itu butuh 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 sesuatu tentang itu satu ya SDM kan sekarang masih Mas Galan sama teman berdua ya mungkin Iya. nanti kolaborasi sama teman-teman dari luar untuk apapun lah untuk motret untuk apa dan sebagainya. Tapi nantinya Nyenangan juga perlu tahu oh kalau company yang udah gede itu akhirnya struktur timnya seperti apa sih gitu. Jadi ya meskipun memang sekarang belum nggak apa-apa. Jadi eh, nanti misalnya yang kayak gini-gini ini masih dipegang hanya 2 orang. Terus sebenarnya dia punya 1 orang itu memegang berapa fungsi. Ini yang belum muncul nih misalnya Videografi. bisa apa yang sebenarnya sangat penting di tempat jenengan tapi belum jenengan tulis di sini. Tim apa coba? 5 detik. Tim produksi Mas, nggak ada tuh di sini. Jadi itu cuma tim desain nih, tapi nggak ada yang ngurus produksi kan. Jadi istilahnya Oh, iya. eh, yang ngurus yang hubungan sama penjahit kan jangan maklun kan Iya, iya, iya. hubungan sama orang sablon apa segala macam tim produksi belum ada mungkin nanti kalau di breakdown lagi ada namanya biasanya di perusahaan itu namanya tim purchasing dia benar-benar urusannya kulaan Mas jadi cari kain cari apapun sih sourcing jadi misalnya eh, nanti jenengan bikin tas kainnya juga beli sendiri ya cari kanvasnya dan sebagainya apapun. Nah, misalnya itu masih masuk di tim produksi ya itu jadi satu dirangkel kayak gitu. Di sini juga nanti kan mungkin butuh ya admin di sini ngurusin apa. Misalnya kan di sini ngurusin marketing ya berarti oh admin sekalian marketing kayak gitu. Jadi nanti butuh apa ya? Ya paling enggak nyenengan sadar bahwa fungsi-fungsi itu tuh ada meskipun masih dipegang beberapa fungsi dipegang oleh 1 orang yang sama. Ya kalau atau resource ya sekarang karena jenengan maklun mungkin kan jenengan nggak butuh peralatan sablon nggak butuh peralatan jahit jadi yang Iya, benar.
space gudang aja betul, ya HP, laptop, dan mungkin ya kendaraan ya, mobil ataupun motor untuk mungkin antar jemput barang dan lain sebagainya. Terus, sorry, tegukan. Ini admin menyiapkan barang. Oke. Ya ini nanti tinggal ditambah produksi aja sih Mas. Di sini Iya, Pak. kan belum ada yang produksi. Nah, kalau partnership tim gudang harusnya udah bukan partner Mas, karena tim gudang kan harusnya orang in-house kan. Itu kayaknya, anu Pak, apa namanya? Ke kopi ya? Dia ke kopi. Oh, oke. Nggak sengaja masuk sini ya. Ya, harusnya vendor itu, Pak. Oke. Harusnya vendor tuh maksudnya vendor vendor produksi ya. Iya, vendor produksi. Produksi kaos, tas, sepatu, DLL ya. Iya, Oke, toko kardus ini berarti kan supplier packaging ya. packaging. Iya, packaging. Mm-mm. Ya sama komunitas pecinta alam. Oke. Kalau apa namanya, yang apa namanya, produksi stiker Hmm. itu masuknya kemana, Pak? Vendor. Produksi apa Mas? Stiker. Stiker, iya. Oh iya, ya berarti kan kayak percetakan gitu kan. Iya, berarti masuk juga. Ya berarti kan vendor stiker atau it's oh, nggak mau. Boleh. Oh, misalnya gitu. Ya oke. Terus, nah cost structure gaji pegawai ya tadi eh, ya memang kan sekarang cuma dua tuh, berarti yang gajian ya dua. Tapi ya nanti kalau apa namanya Iya, eh, pegawai. kalau timnya memang udah ada sendiri-sendiri ya berarti kan nanti dikembangkan dari situ. Ya biaya produksi, ya biaya internet, iklan, ya nanti mungkin sewa gudang apa itu kan perlu masukkan juga meskipun ya sekarang gudang Belum punya masih ya. dikontrakan. Ya sebenarnya punya kan, adalah space tempat naruh barang itu kan adalah ya anggap aja itu nanti Gudang keluar. perlu dipikirkan untuk cost-nya. Meskipun sekarang cost-nya tidak keluar karena mungkin satu barang belum begitu banyaknya untuk perlu gudang tersendiri ataupun pun banyak gede tapi ternyata nyenengan atau teman punya privilege untuk karena keluarga atau apa punya tempat itu dan bisa dipakai gratis, boleh dipakai gratis tapi kan sebenarnya nanti perlu dihitung lah ya intinya gitu. Oke sih Mas, ya berarti kan ini bisnis modelnya sebenarnya jenengan jualan fashion items bertema tertentu kan, menyasar orang-orang yang saya satu suka suka punya dandanan yang apa berarti casual berarti ya. Ini kan kayak casual streetwear gitu kan ya, Iya, arahnya betul, gitu. betul. Terus satu itu, dua istilahnya di sini kan juga bisa ngomong bahwa local pride-nya juga ada branded kan, branded macam-macam tuh. Mungkin lebih spesifik kan mungkin spesifiknya ke local pride. Jadi suka barang-barang yang brand lokal. Terus apalagi streetwear. Nah, terus ya tematik kan karena nyenengan memang mau fokus di tema alam itu. Jadi ya itu udah oke lah bahwa brand punya satu tema untuk diangkat. Kayak dulu kan zaman-zaman yang ngetop clothing awal-awal orang Bandung itu kan zaman saya SMA, saya kuliah ya 2000-an awal 2002, 2000 sampai 2005. Memang mereka biasanya punya tema kan, ada yang temanya survei, ada yang temanya graffiti, ada yang temanya apa ya biasanya gitulah. Culture-culture yang di iniin anak muda gitu. Nah, ini udah udah mengarah ke sana. Nah, tinggal nanti ya ini cukup cukup konvensional ya. Tinggal nanti bagaimana caranya
eh ya itu sih punya bisnis yang sehat terus tinggal gedein brandnya. Kalau Iya. jenengan sendiri ngomongin 5 tahun ke depan nih misalnya, Trace Good masih dipegang. Ngomongin kompetitor kan sekarang jualnya mahal tuh. Iya, Pak. Mas Galan mau punya idealisme bahwa Trace Good itu harus terjangkau apa tetap kalau nanti ada kesempatan brandnya bisa gede, saya bisa jual mahal, saya juga akan jual mahal. Itu sih Pak, kalau misalnya saya tuh pengennya konsisten selalu sama harga itu, jadi nggak Mm-mm, labil dalam hal menentukan harga gitu Pak. mm-mm, mm-mm. Oke, jadi istilahnya, tapi posisinya gini, kadang kan brand juga berapa ya, berevolusi atau berubah ya. Jadi mungkin kadang ya satu juga pengaruh inflasi pasti ya. Nggak mungkin sekarang harga berapa sih yang jenengan jual 100 berapa Mas? 140. 140. Ya mungkin kan dalam 5 tahun ke depan bisa aja di angka 200 karena inflasi. Bukan karena apa ya, mungkin harga nilai uang sekarang 140 sama 200.000 5 tahun lagi sama sebenarnya. Tapi kan di sisi lain ada juga ya karena itu, karena oh dia pakai channel distribusi tertentu kayak kemarin ada keinginan Mas Galan pengen punya store kan ya. Iya Pak. Nah, dalam keinginan punya store itu kan pasti ada cost yang me- mengikuti kan. Nanti jatuhnya ada cost-nya, ada apa dan sebagainya yang eh, nantinya juga akan memaksa nyenengan harus menghitung ulang si harga itu juga. Nah, makanya nanti posisinya oke mau konsisten di harga. Jadi harga itu kan nggak harus nominal. Kalau 140 5 tahun lagi 140, 10 tahun lagi 140 ya kacau namanya nanti. Itu makin lama 140 itu terasa murah, terasa murah, terasa murah kan makin makin jauh kita kita ke depan gitu. Nah, tapi paling enggak oh iya di angka psikologisnya 140 ini angka realnya nanti hitung dengan inflasi berapa. Kalau memang tetap di angka itu ya berarti ya itu sebenarnya perlu tahu angka ya nanti Mas. Harusnya Mas Galan nanti bisa ini. Nanti kalau dicoba Mas breakdown HPP. Kalau misalnya gini Pak, Hmm. dengan harga yang sama kita produksi lebih banyak Pak. Nah, memang posisinya gitu. Jadi brand gede itu kan kita lihat kan, wah dia mahal. Tapi kan memang dia sudah gede ya. Iya. Eh, Kesempatan kita memang, oh kita sebagai newcomer, sebagai orang baru masuk industri, eh, ya udah paling gampang kita jual di bawah dia ya. Itu psikologisnya kan gitu. Belum dikenal, orang butuh apa segala macam. eh, kita secara psikologis harganya di bawahnya. Eh, kita ngomong brand gede itu kenapa dia mahal yaitu memang karena brandnya sudah gede. Untuk kolaborasi dengan band, dengan apapun influencer, apa itu kan juga ada cost-nya kan Mas. Terus bahwa dia punya beberapa toko, itu juga ada cost-nya. Bahkan nggak usah punya toko sendiri. Dia nitipin ke banyak toko yang ada di Indonesia pun itu kan ada cost-nya. Cost untuk nyetok itu kan Mas. Jadi kan istilahnya kalau nyenengan punya barang 100 mungkin kalau satu toko dijatai 20 item berarti kan jenengan cuma bisa nyetok 5 toko. Jadi kalau misalnya brand jenengan besar, jenengan sudah menyetok misalnya 100 toko di seluruh Indonesia kan paling enggak jenengan harus punya 2.000 item hal-hal kayak gitu. Iya Pak. Jadi posisinya kenapa dia mahal ya bisa jadi cost-nya Banyak ya. mahal, banyak Iya. juga untuk promosi untuk apa. Tapi belum tentu juga cost-nya itu untuk produksi atau apa. Jadi biasanya sih untuk promosi. Tapi ya bisa juga nanti ketemu titik di mana sebenarnya cost promosinya ya gede sih, tapi dibandingkan dengan omsetnya sebenarnya jauh lebih gede omsetnya karena dia sudah bisa jual lebih mahal. Mahal. Dan juga terbantu dengan karena dia produksi banyak, mungkin HPP produksinya itu lebih murah karena mungkin dia bisa kontak pabrik yang lebih gede, penjahit yang Kuantitinya banyak ya. ya penjahit yang udah tergabung di pabrik, terus menggunakan mungkin teknologi sablon yang lebih canggih yang
mungkin lebih murah sebenarnya nanti satuannya dan kualitasnya lebih bagus. Makanya kan kadang ada beberapa industri yang orang masuk tuh kok bisa ya orang ini produknya udah bagus, eh, kadang anomalinya dia jual murah gitu loh. Kalau jual mahal sih nggak apa-apa ya, tapi sebenarnya ini udah bagus, banyak dan dia bisa jual murah. Padahal saya mau ngikutin dengan teknologi yang saya punya ya, istilahnya sederhana tapi kok tetap jatuhnya lebih mahal ya. Kadang teknologi machinery itu memang mahal investasinya di awal, tapi sebenarnya Murah di akhir. murah di akhir. Nah, ya hal-hal kayak gitu memang nanti akan ketemu di tengah sih Mas. Nah, Iya. makanya yang penting sekarang yaitu dengan tahu eh, bentar tak cari di sini. Kemarin saya aku lupa deh. Kemarin jenengan nah ini kan produksinya kan masih masuk ke fixed cost kan. Belum sempat ganti saya, Pak. Nah, Ya. iya, iya nggak apa-apa. Nah, makanya nanti tantangannya itu Mas, jenengan breakdown yang namanya HPP itu atau COGS atau variable cost atau biaya yang melekat pada setiap item barang-barang yang akan Anda jual gitu. Mm-mm. Jadi misalnya jenengan punya paling tidak ginilah 3 item besar ya kan, kaos, Iya. Sepatu, sepatu, kemudian tas. nah, tas kan, tas tote bag ya, Iya. tote tote bag, tote bag. Nah, ini HPP-nya gimana? Nah, di breakdown. Jadi, oh kaos, kalau kaos yang benar-benar jenengan masih terlibat dari potong apa ininya kan kaos tuh. Mm-mm. Nah, ini mungkin yang agak nanti sedikit banyak Bisa stres. komponennya, enggak maksudnya sedikit banyak komponen maksudnya, biaya potongnya segini, biaya jahitnya segini, biaya sablonnya segini kan kayak gitu. Oh, Kalau tote bag, jenengan kainnya kulaan sendiri apa manut dari vendor? ya kayaknya juga saya kulaan sendiri Nah, jahitnya, oh penjahitnya juga, motongnya juga sama potongnya seperti juga. kaos. Oh Iya, ya oke, berarti kaos sama tote bag statusnya sama. Yang manut bener-bener manut cuman sepatu kan? sepatu ya. Cuman Yang ya ba- bener sih sepatu. Cuman bahan rekomendasiin aja bahannya. bahan kan cuman ngobrol aja kan, milih aja Ya, kan. Jadi milih. istilahnya oh ya kalau istilahnya topnya pakai kanvas Kanvas. berapa, tapi nanti kalau diganti leather berapa gitu kan. Iya, Pak. Tapi kan yang menyediakan, yang belanja itu langsung benar-benar vendor kan, orang yang maklun itu kan, yang membuatkan. Nah kalau sepatu kan tinggal ya udah berarti ya kayak biaya apa yang mungkin nanti kelewatan tuh biasanya biasa desain Mas. Biaya desain untuk satu desain itu ada biayanya enggak ya harusnya ada. Nah Pak, jadi kalau teman saya yang desain sendiri, Pak, nah gini lebih baik lebih baik gini. Lah teman Anda itu digaji nggak gitu sama perusahaan. iya Nah, digaji. nah digaji istilahnya gitu ya. Gajinya berapa? Cocok nggak? Kalau saya sih ngomong gini, ngomongin HPP itu HPP real sekarang desain itu belum ada. Mm. Tapi bilang aja ini HPP yang ideal. Jadi real itu kan sekarang kita Seharusnya punya ya. HPP ideal. Mm. Idealnya desain itu nanti ada harganya, Mas. Karena nanti kalau temen Anda misalnya, dengan sama temen udah ngumpulin modal nih dari perputaran barang. Terus kan pengennya ya fokus ke bisnis development kan, misalnya gedein si trace goods itu. Mungkin nanti udah nggak sempet desain lagi. Mungkin bisa desain tapi engkau kesuwen gitu Mas. Oh, Terus nanti misalnya ada suatu apa ya, suatu tren desain baru yang ternyata temen jenengan atau jenengan sudah nggak bisa ngikutin lagi secara teknis. Jadi saya kan juga dulu mainan bareng-bareng kayak gini ya, istilahnya pernah lah waktu waktu kuliah. Jadi desainer itu kan punya style sendiri-sendiri, Mas. iya. Ada yang bagus dia desain corporate, yang formal-formal. Ada yang bagus dia memang freehand, yang kayak gambar-gambar ilustrasi gitu. Ada yang bagus dia apa-apa kayak gitu. Nah, misalnya nanti Tracegood tiba-tiba, wah, brand sana nggak selalu kan dia
stylenya kayak gitu. Nah, kadang jenengan butuh misalnya style yang lain, mungkin harus ngubungin desainer yang lain. Nah, kalau jenengan punya, at least punya budget desainnya, itu membuka ruang kolaborasi untuk bisa ngobrol ke banyak orang. Iya benar. Istilahnya, oh saya pengen bikin desain yang katakanlah robotik atau apa kayak gitu ya, istilahnya. Oh ada nih desainer yang pinter di situ ya, istilahnya kita tinggal calling aja. Daripada mungkin sekarang mengandalkan yang terjadi sekarang. Tapi kalau yang terjadi sekarang bisa untuk bisnis nggak masalah, itu jalanin aja dulu. Jadi teman Anda yang desain dan desain itu memang sudah cukup bagus, ya saya lihat sih udah bagus ya untuk dijual. Tapi nanti ke depannya itu pasti ada tantangan kayak gitu. Terus ya kayak sepatu. Sepatu itu kan apa namanya? ATM kan istilahnya. Amati tiru modifikasi gitu kan. Nah, cuman nanti kalau ternyata pasarnya bagus ya. Jenengan kan lagi tes-tes pasar nih. Nah, Iya. nanti misalnya pengen punya unique design ya mungkin lebih enak ngobrol sama desainer yang memang memang Bagian seringnya sepatu ya desain Mas. sepatu kayak Iya. gitu misalnya. Tapi itu kan ntar. Cuman ini perlu dimasukin Mas, kayak gitu. Jadi misalnya jenengan merasa sekarang, ya sih sekarang realnya untuk satu kaos saya misalnya mengeluarkan uang semuanya 65.000 misalnya. Tapi sebenarnya saya belum masukin uang desain tuh ke situ. Hmm. Nah, kalau ada bayangan uang desain di situ masuk, misalnya, oh iya ya, ternyata uang desainnya itu per kaos sebanyak 10.000, jadi HPP ku 75. Jadi daripada aku jual 140, mungkin lebih baik kalau brandku udah kuat, aku naikin ke 150 atau 160 pun nggak apa-apa, mungkin gitu loh. Jadi, tapi di situ ada juga pembarengan bahwa kualitasnya pasti akan lebih bagus karena dengan tambahan 10-20 ribu per kaos itu aku punya budget desain di mana aku bisa hire macam-macam desainer dan desainku nggak akan monoton kayak gitu misalnya hal seperti itu. Jadi kalau nyenengan bisa bisa punya HPP yang lebih detail ke depannya sih, ini untuk ke depannya mungkin lebih enak. Lebih Atau enak at untuk least untuk kerja. pengetahuan, at least untuk pengetahuan aja. Tapi ya memang kalau nyenengan akan pegang ini serius sampai ke depannya ini perlu perlu dibudgetkan. Terus kayak packaging ya packaging pasti masuk. Packaging, pakai label enggak, labeling, apapun lah. Nah, kalau desain kan ngitungnya gini, Mas. Artikel itu di satu desain itu kan ya kita belinya putus kan, satu desain set gitu kan. Nah, tinggal si desain itu dipakai di berapa barang. Misalnya, ini dipakai di kaos, dipakai di tote bag misalnya gitu ya, satu desain ini. Lah, si desain ini diproduksi berapa banyak, tinggal dibagi. Jadi misalnya satu desain harganya 300.000, dipakai di katakanlah 50 kaos sama di 50 tote bag misalnya ya. Iya. Berarti kan itu untuk 100 barang. Hmm. Jadi sebenarnya per barang budget desainnya cuma 3.000. 3.000 ya. HPP per barang. Ini kan kita ngomong per barang. Ada tambahan budget desain 3.000. Oh, tapi ternyata jenengan mau ngeluarin artikel yang limited. Limited itu kan hanya diproduksi sedikit misalnya. Ini dan mungkin misalnya desainnya bagus banget, misalnya gitu ya, atau rumit gitu. Nah, desainnya 500.000 misalnya, lebih mahal. Dan barangnya lebih dikit. Misalnya kaos ini cuman diproduksi hanya di kaos doang, dan cuman diproduksi 10 biji doang. Nah, itu kenapa 500.000 itu hanya dibagi 10 kan akhirnya. Nah, berarti biaya desainnya untuk item limited itu jadi 50.000. Kan jauh banget tuh. Iya. Itu kenapa barang limited itu akan lebih Mahal. mahal. Nah, karena salah satu komponen yang membuat mahal itu desainnya itu, Mas. Mungkin satu desainnya mahal, ataupun misalnya harga desainnya sama, dia hanya diproduksi ke sedikit barang. Jadinya eh, cost desainnya akan lebih mahal per barang itu. Katakanlah sama-sama 30.000, kalau cuma diproduksi di 10 barang, ya udah, berarti kan per barang kena beban 30.000 tuh, hanya untuk cost desain. Nah, makanya
Eh, itu cuman penjelasan logis kenapa sih barang limited itu mahal. Mahal. Mungkin karena selain pemilihan bahannya yang lebih bagus, bisa bahannya lebih bagus loh apa, dan keputusan untuk membuatnya lebih sedikit itu juga membuat cost-nya lebih tinggi. Tinggi. Nah, itu breakdown HPP-nya nanti nyenengan breakdown deh bagaimana. Terus ya paling ya nanti kita komunikasi via WhatsApp tentang progres sih Mas. Oh, ini udah ngapain aja misalnya dalam cakupannya per minggu gitu ya. Ya minggu ini rencana mau ngapain aja Mas? Minggu besok tuh rencana kita mau kayak bagi-bagi Pak sama teman-teman kejar. Kayak Hmm. kayak untuk syukuran bahwa kita sudah kolaborasi. Oh, masalah itu ya tentang Iya, kolaborasi masalah. tote Iya, bag gitu Mas. ya. Topik ya. Bagi-bagi gimana itu? Bagi-bagi makanan, Pak. Kayak makanan Oh, takjil untuk buat berbuka. itu nantinya apa yang bagi-bagi takjil atau makanannya. Nah, itu nantinya arahnya kemana? Ya satu pasti sosial ya untuk bagi-bagi ya. Ya, Tapi kemudian arah promosinya untuk konten juga. ya untuk konten. Jadi kita mencoba untuk soft soft apa ya, Pak ya? Untuk Ya lebih soft selling lah itu soft marketing kan selling ya. ya. Iya, Misalnya brand activation-nya dengan itu ya kegiatan itu iya, ya. soft Oke selling. oke oke itu satu. Tasnya udah jadi. Untuk tasnya udah jadi, Pak. Oh, tasnya udah jadi. Ya. Berapa biji mas? Kita lagi nyoba untuk 12 biji. Satu apa Oh, baru namanya? 12 Lusin. biji. Ya, satu lusin. Dijual berapa rencana? 100.000, Pak. Biaya biaya produksinya berapa mas? Yang di Biaya, kepala kan biaya belum. produksi. HPP-nya, Bu. HPP-nya, Pak. Tas Ah, itu. ah, ah. 48 sampai 50.000. Oh, buat 850. Cukup mahal sih menurut saya. Eh, apanya ini mas yang bikin bikin dia pakai pakai itu kah? Pakai resleting gitu kah? Iya, pakai resleting. Mungkin Oh, karena itu ya, Pak ya. Karena kita produksinya sedikit, jadi harga HPP-nya lebih mahal. Itu kata yang tadi Bapak bilang. hmm. Biaya jahitnya berapa mas? Satu tas itu. Yang mahal Biaya, dijahit apa di bahannya? biaya jahitnya itu yang lebih mahal, Pak. Biaya Mm-mm. jahitnya itu 6.000. Soalnya Hmm. tasnya itu di dalamnya ada kayak parasitnya. Oh, ada innernya ya. Ya, ada innernya. Ada, iya, iya, iya. Oke, 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 oke. Oh iya, berarti memang wajar karena tote bag-nya nggak cuman yang cemplung-cemplung satu Iya, layer iya. doang kanvas itu ya. Jadi Iya, memang ada resletingnya memang ya. ada settingnya ya. Oke, sablonnya berapa sisi itu? Sablonnya itu ada dua sisi. Oh, kanan kiri. Maksudnya bolak-balik. Maksudnya bukan Ya, bolak-balik. depan depan belakang. Depan belakang ya istilahnya. Iya, depan belakang. Oh, ya ya wajar lah segitu ya. Kita sudah jadi, nanti dijual di Pijar, Ya, dijualnya ke offline, offline ke Pijar. dijual offline. Oke. Oke, oke, oke. Terus ada agenda apa lagi? Yang sepatu gimana? Mau dieksekusi juga kah? Untuk sepatu itu kemungkinan Agustus, Pak. Kalau Oh, enggak, masih Agustus. ya Juli atau enggak Agustus. Nah, Apa untuk pertimbangannya, Mas? Menunggu modalnya kah atau bener sih, Pak, momentum? menunggu modalnya kumpul dulu sama Mm-mm. kita lagi kumpulin kecil-kecil gitu. Oke. Terus ada apa lagi, Mas, yang mau dilakukan dalam 1 minggu ke depan? 1 minggu depan itu kita produksi tas lempang. Tas selempang. Iya, Kayak apa tuh? kayak tas yang kita pakai gitu, Pak, kecil gitu loh. Oh, tas sih. Iya, Kayak tas yang buat HP yang kecil itu, yang iya, buat. tas buat HP, tas buat buku note gitu-gitu. Hmm, tapi bukan messenger bag ya. Messenger bag ya. Bukan yang gede ya. Bukan yang gede. Ya. Yang kayak waist bag tapi diselempangin gitu ya. Oh iya, iya, kayak gitu. Oke. Itu di sablon apa di bordir apa gimana nanti desain? Apa tidak tidak pakai unsur desain ini Desain, visual? desainnya kita bordir, Pak. Oh, Cuman pakai bisa bordir.
ya kita bordir di apa namanya kantong depannya. Mm-mm, Kalau misalnya dia mau pakai, mm-mm. kalau misalnya dia nggak mau pakai bisa dilepas. Jadi ada dua dua desain. Oh, pakai velcro gitu, krek-krekan Ya pak, gitu. ya pakai velcro. Jadi kayak kayak tas militer gitu, pakai emblem Iya, gitu. iya pak. Oh, oke 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 oke. Cuman di velcro-nya itu juga kita bordir juga. Oke. Ini ini sourcingnya sama nggak sih Mas, penjahit tas sama kaos beda ya kayaknya, ya? Tas sama kaos beda ya. Oke. Tapi yang tas selempang sama tote bag ini sama, Kalau tas lempang sama tote bag ini beda pak. beda lagi. Oh, Ya oke. awalnya pengen sama pak. Cuman Hmm. karena orangnya menurutku terlalu lama sama nggak pelin pelan ya udahlah ganti aja. Yang tote bag Nah, kemarin ya, iya, pengalaman produksi itu tidak berjalan terlalu baik gitu intinya. bener-bener. Oh ya, ganti-ganti vendor intinya ya. Iya, ganti vendor. Oke oke oke. Ya untung kemarin cuma pesen selusin ya. Iya, Ya, ya itulah bagusnya bersabar dan tidak terlalu terburu-buru. Terus apa lagi? Ada lagi nggak? Kaos? Belum ada. kaos itu kaos yang buat Auten itu kita setelah Lebaran. Kaos Auten. Oke. Apa Mas? Outen apa? Iya, kaos Auten itu jadi untuk kalangan yang itu Pak menengah ke bawah. Kita jual 90.000 sampai 100.000. Oh, kenapa ada kaos itu Mas? Mungkin karena kita lagi nyoba pasar ya Pak ya. Ngetes ya. Lebih ya lebih cocok pasar mana, lebih cocok pasar mana. Lalu bedanya apa sama yang 140 Mas? Kalau yang di 140 itu kita nerapin ke limited edition, Pak. Jadi ada gambarnya di belakang. Kalau misalnya yang 90 sampai 100.000 itu kita cuma tulisan tribute aja sama kata-kata. Oh, oke. Ya, Jadi sebenarnya kan tanpa disadari jenengan menerapkan perbedaan nilai di desain ya, itu kan. benar. Ya, 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 ya. Itu kenapa harganya juga jenengan bedain. Dan itu nantinya diproduksi lebih banyak atau gimana? Itu nanti kita produksi terus-menerus malah, Pak. Terus menerus ya. Intinya kalau habis ya restock, Di restock, stok. restock Ya, gitu aja modelnya. Tapi kalau yang desain kemarin mungkin ya satu habis cari desain lagi. ya, Ya oke, berarti sebenarnya kan secara nggak sadar, nah ini udah keluar Mas, ya, unsur ini. Kenapa yang 140 itu harus 140 dan sedangkan yang satunya bisa 90 100 karena mungkin ya udah yang restock itu kan desainnya sekali bisa jadi 1.000 kaos sampai dalam setahun misalnya gitu. ya. Misalnya kayak gitu. Ya oke. Ada lagi? Sama jaket sih, Pak. Jaket kolaborasi. Oh, jaket kolaborasi juga. Sama siapa? Ya. Mipijar juga. Sama Dedinata. Siapa Mas? Denny? Dendinata. Gimana tulisannya? DN, 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 DNDI, DI, eh, DNDI, eh, NATA. Dendinata. Iya. Dendinata ini apakah, sorry ya, aku wis umur 30 tidak gaul. Apa siapakah Mas Dendinata ini atau apakah ini Solois sih Pak. apa penulis, Solois penyanyi. solois, oh Iya penyanyi. penyanyi Iya. Semarang Mas. Semarang ya. Oke, Dendinata. Oh ini ya. Iya. Oh ini, oke. Orang mana ini Mas? Orang BSD Pak. Kuliahnya? Semarang. Dia nggak kuliah udah. Oh udah mentas gitu. Ya udah mentas. Oke oke oke. Sama dia bikinnya jaket malah ya. Kenapa jaket Ya. Mas? Kayak lebih dapat aja nilai vintage-nya kan dia suka vintage lah. Kita juga lagi Hmm, ngarah ke vintage itu kita buat jaket. gitu ya ya ya. Ya. Terus gimana nih Mas sistemnya? Kalau sorry, aku berarti mundur sedikit ya. Kalau Ya. yang si pijar ini, jenengan bagiin pijar berapa persen dari 100.000 itu? 100.000 itu berarti 25.000 Pak. 25% konsinyasi ya, fee ya, untuk Ya. pijar ya. Iya. Itu pijar. Dan di Nata, Di Nata itu kita langsung kasih harga
1 juta Pak untuk kerjasamanya. Gimana 1 juta? Iya, Oh, bayar di muka. ya bayar di muka sampai selesai. Oke, 1 juta bayar. Terus tugasnya dia apa? Tugasnya dia kayak bikin apa namanya, kayak orkestra gitu Pak, orkestra untuk musiknya. Terus Mm-mm, promosiin kalau misalnya dia dipanggil sama media lokal di Semarang. mm-mm. Terus kemudian kalau misalnya dia manggung, bajunya dia pakai jaketnya. Makanya dia pakai. Iya. Oke. Orkestranya tuh gimana, Mas? Saya belum belum nangkep. Dia harus bikin event gitu atau gimana? Jadi kemarin dia bilang dia pengen bikin orkestra itu kayak masukin biola, terus apa namanya, yang gede juga tuh Pak, biola yang gede, terus Ya, ya, ya. ada Cello, cello, ya cello, terus cello. apa namanya, enggak, saksofon juga. Oh, dia mau bikin pagelaran Ya cuman dalam kayak apa namanya, live apa, online, streaming, online gitu Pak, ya online. streaming. Ya, oke. Ya, Jadi dia bikin show online gitu ya, ya itu streaming. online. Terus posisinya di show itu dia akan apa? Pakai itu, Pakai produknya. ya pakai produknya. Oh, oke. Tapi Terus nggak kemudian ada add-in-nya. Maksudnya, ya, oh, ya nanti anu Mas, kalau saya ini kan mulai kolaborasi dan kalau bisa mulai mencatat Mas, apa yang jenengan deal kan. oh Jadi iya Pak, ya. kalau bisa dicatat. Jadi macam-macam kan Mas bentuk bentuk promosi itu. Satu, hanya pakai produknya. Hmm. Itu promosi sendiri. Dua, apakah di situ nanti akan dikeluarkan nama-nama sponsor. Nah, nama jenengan masuk nggak brandnya jenengan? Oh Misalnya, ya kalau pagelaran gitu aneh ya kalau pakai backdrop kayak seminar kan. ya. Tapi mungkin kalau karena streaming mungkin nanti ada sesi di mana mungkin di bawahnya apa di anunya ada supported by bla 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 atau di opening ininya atau di closingnya ada supported by-nya. Nah, itu pun nanti juga ya ya tapi gini ya, karena kan ini temen ya atau bagaimana kadang ada yang merasa koyo ribet men to koyo ngono ndadak. Tapi ya istilahnya kalau bisa apa yang disepakati ya Ya, dicatat Mas. Terus habis itu eh, apalagi ya bisa juga kan at apa kayak nyebut thanks buat apa kayak gitu. Jadi istilahnya ya mungkin ditanyain kok aku dipromosikannya gimana hanya dipakai aja apakah akan disebutkan apakah ada space untuk logoku masuk ke itu bla 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 segala macam. Jadi jangan nanti paham akan dapat apa aja. Terus kayak tadi yang masalah sebenarnya mungkin kekuatannya dia juga mungkin nanti di Instagramnya kali ya. ya, Ya mungkin ya followernya kalau dibanding influencer lokal Semarang, tapi kan ini kita bilang micro influencer, istilahnya meskipun followernya 2.400, tapi bisa jadi real dan fanatik gitu ya. Jadi kan ya, posisinya dirimu akan posting nggak di Instagram tentang si produk ini dan cara belinya gimana, lalu segala macam atau atau brandku atau apa dan sebagainya di apa di feeds-nya kah atau di story-nya kah lah kalau lebih detail gitu nanti lebih enak Mas dan nanti sambil dikontrol karena bagaimanapun kan ya jenengan keluar 1 juta kan ya, jadi nah nanti kerasa tuh 1 juta itu mahal atau murah gitu. Jadi, oh iya ya kita keluar 1 juta ternyata pas konser dia sebutin, dia pakai, dia tunjukin logo, udah dipost di Instagramnya lagi gini. Kalau dia ngobrol dia sebut, dia pakai barangnya, berarti murah gitu. ya. Tapi misalnya ternyata dia terus waktu ditanyain mikir terus hanya ngasih sedikit terus mungkin terasa mahal ya tapi ya nggak apa-apa tapi kan yang penting ketika pun terasa mahal tapi impact-nya bagus buat brand dengan tetap lead-nya banyak, banyak orang yang masuk, itu juga nggak masalah. Makanya, tapi kalau bisa di stage-stage Apa? awal kolaborasi ini dicatat, Mas. Jadi istilahnya, oh iya ya, misalnya sama pitcher, ya kita titip display di tempatmu, nanti dapat 25% ya paling nggak ada oret-oretan nih. Terus Iya. sama Dendinata juga, aku entoke apa wae gitu istilahnya. Ada tanda tangan juga Pak untuk MOU-nya.
Ya, bikin MOU betul. Ya, tanda tangan ya kalau bisa ya bikin aja MOU. Tak bikinin MOU ya. Jadi mungkin Ya. ngobrol santai dulu, dicatat dulu bakal dapet apa. Ini kalau udah catatannya udah fix, deal, shake hand, jabat tangan, pulang bikinin MOU, besok datang lagi kita tanda tangan MOU lah. Jadi cuman bayar ini 1 juta ini ya. Iya, Sisanya betul. nggak ada pembagian hasil berarti. Nah, itu udah saya ambilin dari keuntungan penjualan produk. Oh ya, tapi kan istilahnya 1 juta itu Bisa, harapannya bisa. dari keuntungan itu, tapi kan memang yang dibayarkan ke dia cuma 1 juta di muka itu aja kan. Iya, di Jadi dia muka. nggak akan peduli tentang berapa yang kejual apa segala macam gitu kan. Nggak ada lagi setelah 1 juta ini kan nggak ada Oh, lagi. itu saya kasihan cuma waktu barangnya habis, Pak. Jadi barangnya habis baru saya kasihkan uangnya. Oh 1 jutanya itu kalau barangnya habis. Ya, enggak. Oh ya ya, ya bagus juga. Berarti kalau jenengan sisain satu barangnya dia tidak akan terbayar dong selamanya. Biar Ya, biar apa ya. ya, Pak? Biar setiap kita kolaborasi itu mereka juga memiliki Ada kayak semangatnya. merasa memiliki, Pak. Ya, ya oke lah. Yang penting adil dan fair lah. Ya, Dia juga makanya kalau ada catatan kan enak dia menunaikan semua kewajibannya, ya jenengan juga jangan lupa sama 1 jutanya dibayar juga kalau memang sudah ada uangnya kan. Ya oke. Ada lagi Mas atau sudah ini aja? untuk sementara baru itu aja Ya, sih, ini Pak. udah banyak sih. Mas kaosnya tadi apa namanya Mas istilah jenengan? Authentic series. Oh otentik, otentik series ya. Yang lebih murah ya, Iya. non limit. Oke Mas. Siap Mas Galen, ini karena udah jam 10 saya harus lanjut ke Mas Mirza. Saya terima Ya. kasih waktunya. Intinya nanti misalnya ada apa-apa yang mau diobrolin, ngobrol aja via WA. Maaf kalau kemarin rada slow respon, ada masalah kesehatan sedikit. Sekarang sih sudah aman. Ketemu, Pak. Aman-aman, alhamdulillah. Ya, begitu. Nanti kalau untuk kelas ya nanti saya hubungin di grup ya, biasa Oke, kalau Pak. Siap. materi-materi umum. Tapi paling enggak itu Mas apa yang mau diagendakan minggu ini ya silahkan dilakukan. Terus ya nanti paling saya titip itu Mas kalian bikin orek-orekan ya di dokumen itu aja Mas. Iya. Untuk HPP produk itu kira-kira berapa aja. Apalagi kan tuh ada produk-produk baru tuh kaos otentik lah, jaketnya Dentinata lah, dan sebagainya. Sambil sebenarnya untuk berlatih kita tahu HPP Cara atau menghitung HPP, ya. variabel-variabel cost yang keluar. Gitu, matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.